Halo teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang MIRR atau disebut Modified Internal Rate of Return. Dan di sini kelompok kami terdiri dari Merry Christmas Sinaga, Ignatius Geraldi Suyanto, Sylvester Ade Alvino Angelson Pardede, Revani Gavrila Sinsin Andita, Elizabeth Irma Nurmalita, Jovan Zendiga, Katarina Novita Dominika Ketik, Aloysius Adi Kusparmono Jati. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian MIRR. MIRR atau Modified Internal Rate of Return adalah sebuah teknik penganggaran modal yang menghitung tingkat pengembalian modal yang dimodifikasi atas investasi berdasarkan serangkaian arus kas periodik. Selain itu, MIRR adalah tingkat di mana NPV dari arus masuk terminal sama dengan arus keluar, yaitu investasi, dan juga merupakan alat analisa dalam membantu membuat keputusan. MIRR berfungsi untuk mengembalikan tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi untuk serangkaian pembayaran dan pendapatan yang terjadi pada periode reguler. Di sini, MIRR memiliki perbedaan dengan IRR, yaitu metode ini berasumsi bahwa semua penghasilan selama bisnis berjalan akan di future value pada tingkat biaya modal tertentu, sehingga jika dibandingkan dengan semua pengeluaran investasi, akan diketahui seberapa besar beban biaya modal yang diwakili oleh MIRR. Untuk mencari MIRR menggunakan future value, nanti hasilnya MIRR akan sejalan dengan NPV. Jadi, MIRR dipakai saat terjadinya konflik pada NPV dan IRR. Kemudian kita akan mengerjakan contoh soal bisnis hotel dan bisnis vapor. Nomor 1 yaitu si B ingin memilih satu dari investasi yang memerlukan modal yang sama, yaitu sebesar 10M, tetapi jenis bisnisnya berbeda, yaitu satu adalah bisnis hotel dan satunya adalah bisnis rokok elektrik atau vapor. Hitunglah MIRR untuk kedua bisnis tersebut dengan biaya modal 9% per tahun. Dan buatlah skema rentang waktu untuk future value-nya. Cash flow bisnis hotel seperti tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut. Pada cash flow bisnis hotel ada tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Cash in dan cash out. Cash out-nya minus 10.000. Ini dalam jutaan ya. Pada tahun ke-1 cash in-nya 4.500. Tahun kedua 6.000. Tahun 3 cash in-nya 8.000. Tahun keempat cash in-nya 10.000 dan tahun kelima adalah cash in-nya 12.000. Sedangkan yang cash flow bisnis vapor tahun ke-0 yaitu cash out yaitu minus 10.000. Tahun ke-1 cash in-nya 3.000, tahun kedua cash in-nya 3.500, tahun ketiga cash in-nya 4.000, tahun keempat cash in-nya 6.000 dan tahun kelima cash in-nya 8.000. Ini dalam jutaan ya. Menghitung MIRR bisnis hotel. Diketahui cash outflow sama dengan 10M. Skema rentang waktu future value dari cash inflow seperti pada gambar berikut. Pada tahun 1 cash in-nya 4.500, kemudian 4.500 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% dalam
1 dikurung pangkat 4 sama dengan 6.352.12. Kemudian tahun kedua cash in-nya 6.000. Kemudian 6.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% pangkat 3, yaitu 7.770.17. Kemudian tahun ketiga yaitu cash in yaitu 8.000. Kemudian 8.000 dikali dalam kurung 1 tambah 9% pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu 9.504.80. Tahun keempat cash in-nya yaitu 10.000. 10.000 dikali dalam kurung 1 tambah 9% pangkat 1, yaitu 10.900. Tahun kelima cash in-nya yaitu 12.000 dan nilainya tetap 12.000. Kemudian kita jumlah 12.000 ditambah 10.900 ditambah 9.504.80 ditambah 7.770.17 ditambah 6.352.12, yaitu 46.527.09. Untuk tabel feature value-nya dapat dilihat pada tabel 7.3 sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari MIRR yang perhitungannya seperti pada gambar 7.2 berikut. 10.000 sama dengan 46.527.09 dibagi dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 46.527,09 dibagi 10.000. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 4,6527. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR sama dengan dalam kurung 4,6527 pangkat 1/4. MIRR sama dengan dalam kurung 4,6527 pangkat 1/4 dikurang 1. MIRR sama dengan 1,4687 dikurang 1, yaitu MIRR sama dengan 0,4687. Kemudian dikali 100%, yaitu MIRR sama dengan 46,87%. Dari perhitungan pada gambar di atas diketahui bahwa MIRR bisnis hotel sama dengan 46,87%. Kemudian kita akan menghitung MIRR untuk bisnis vapor. Diketahui cash outflow sama dengan 10M. Skema rentang waktu future value dari cash inflow seperti pada gambar berikut. Tahun pertama yaitu cash in-nya 3.000. Kemudian 3.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% pangkat 4. Hasilnya yaitu 4.234.74. Kemudian tahun kedua cash in-nya 3.500. 3.500 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% pangkat 3. Dan hasilnya yaitu 4.532.60. Kemudian tahun ketiga cash in-nya yaitu 4.000. 4.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% pangkat 2,
Hasilnya yaitu 4.752.40. Tahun keempat cash in 6.000. 6.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 9% pangkat 1. Dan hasilnya 6.540. Kemudian tahun kelima cash in-nya 8.000 dan hasilnya tetap 8.000. Kemudian kita akan menjumlah 8.000 ditambah 6.540 ditambah 4.752,40 ditambah 4.532,60 ditambah 4.234,74 dan hasilnya yaitu 28.059,75. Dalam bentuk tabel future value cash inflow-nya dapat dilihat pada tabel 7.4 sebagai berikut. Kemudian kita akan menghitung berapa MIRR dari bisnis vapor. Yang perhitungnya seperti berikut. 10.000 sama dengan 28.059,75 dibagi dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 28.059,75 dibagi 10.000. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2,8060. Kemudian dalam kurung 1 ditambah MIRR sama dengan dalam kurung 2,8060 pangkat 1/4. MIRR sama dengan dalam kurung 2,8060 per pangkat 1/4 dikurang 1. MIRR sama dengan 1,2943 dikurang 1. Kemudian MIRR sama dengan 0,2943. Kemudian MIRR sama dengan 29,43%. Dari gambar di atas diketahui bahwa MIRR bisnis vapor sebesar 29,43%. Dari pengerjaan pada bisnis hotel dan bisnis vapor, pada bisnis hotel MIRR-nya sebesar 46,87%. Kemudian MIRR bisnis vapor sebesar 29,43%. Maka disimpulkan dan direkomendasikan si B akan direkomendasikan untuk memilih bisnis hotel. Karena bisnis hotel memiliki nilai MIRR tertinggi, yaitu 46,87%. Selanjutnya, masuk ke contoh soal bisnis pengolahan ban bekas dan bisnis pengolahan plastik bekas. Soalnya adalah sebagai berikut. Si C ditawari 2 buah proyek, yaitu bisnis pengolahan ban bekas dan bisnis pengolahan plastik bekas. Asumsi tingkat suku bunga deposito sebesar 7% per tahun. Dan oleh si C, biaya modal yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito 7% per tahun, plus tambahan sebesar 2% per tahun, sama dengan 9% per tahun. Sekarang, bantulah si C untuk memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut
dengan menggunakan metode Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Untuk cash flow, masing-masing bisnis ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel dibaca dalam jutaan. Selanjutnya adalah mencari MIRR dari bisnis ban bekas. Diketahui cash outflow sama dengan 12M. Skema rentang waktu tidak diminta dibuat. Kemudian, jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun, seperti pada tabel berikut. Tahun pertama, cash in 3.000 dikali dengan 1 tambah 9% pangkat 4, hasilnya adalah 4.234,74. Tahun kedua, cash in 4.000 dikali 1 ditambah 9% pangkat 3, hasilnya adalah 5.180,12. Tahun ketiga, cash in 5.000 dikali 1 ditambah 9% pangkat 2, hasilnya adalah 5.940,50. Tahun keempat, cash in 6.000 dikali 1 ditambah 9% pangkat 1, hasilnya adalah 6.540. Sedangkan tahun kelima, cash in 7.000, future value-nya 7.000. Jumlah future value 9% per tahun dari cash inflow bisnis ban bekas adalah 28.895,36. Kemudian, untuk mencari MIRR, perhitungannya adalah seperti pada gambar berikut. 12.000 sama dengan 28.895,36 per 1 tambah MIRR pangkat 4. 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 28.895,36 per 12.000. 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2,4079. 1 ditambah MIRR sama dengan 2,4079 pangkat 1 per 4. MIRR sama dengan 2,4079 pangkat 1 per 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 1,2457 dikurang 1. Hasilnya 0,2457 sama dengan 24,57%. Jadi, MIRR dari bisnis ban bekas adalah sebesar 24,57%. Berikutnya, mencari MIRR dari bisnis pengolahan plastik bekas. Diketahui cash outflow adalah 12M. Kemudian, jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun seperti pada tabel berikut. Tahun pertama, cash in 2.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 4. Hasilnya 3.528,95. Tahun kedua, cash in 5.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 3. Hasilnya 7.122,66. Tahun ketiga, cash in 6.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 2. Hasilnya 7.722,65. Tahun keempat, cash in 8.500 dikali 1 ditambah 9% pangkat 1. Hasilnya 9.265. Sedangkan tahun kelima, cash in 9.500, future value-nya 9.500. Maka, jumlah future value 9% per tahun dari cash inflow bisnis pengolahan plastik bekas adalah 37.139,26. Kemudian, untuk menghitung MIRR, perhitungannya adalah seperti pada gambar berikut. 16.500 sama dengan
37.139,26 per 1 tambah MIRR pangkat 4. 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 37.139,26 per 16.500. 1 ditambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2,2509. 1 ditambah MIRR sama dengan 2,2509 pangkat 1 per 4. MIRR sama dengan 2,2509 pangkat 1 per 4 dikurang 1 sama dengan 1,2249 dikurang 1 sama dengan 0,2249. Hasilnya adalah 22,49%. Maka dari gambar tersebut diketahui bahwa MIRR dari bisnis pengolahan plastik bekas sebesar 22,49%. Kesimpulan dan rekomendasi. Karena MIRR dari bisnis pengolahan plastik bekas sebesar 22,49%, lebih kecil dari MIRR bisnis pengolahan ban bekas, yaitu sebesar 24,57%, maka disarankan agar si C memilih bisnis pengolahan ban bekas dengan nilai MIRR tertinggi, yaitu 24,57%. Selanjutnya ada pekerjaan rumah nomor 1. Pak J ditawari 2 buah pilihan dan ia hanya ingin memilih satu dari kedua tawaran tersebut atau mutually eksklusif, yaitu membeli perusahaan C atau membeli perusahaan D, di mana cash flow kedua perusahaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel dibaca dalam satuan rupiah. Cash flow pada perusahaan C pada tahun pertama memperoleh cash in sebesar 600. Kemudian pada tahun kedua memperoleh cash in sebesar 525. Di tahun ketiga cash in diperoleh sebesar 400. Pada tahun keempat cash in diperoleh sebesar 300 dan pada tahun kelima cash in diperoleh sebesar 100. Serta cash out atau modal diperoleh sebesar 1000. Kemudian pada cash flow perusahaan D di tahun pertama cash in diperoleh sebesar 100. Pada tahun kedua diperoleh sebesar 300, pada tahun ketiga sebesar 375, pada tahun keempat sebesar 500, pada tahun kelima sebesar 700, dan cash out diperoleh sebesar 1000. Kemudian, untuk membantu agar Pak J mudah memilihnya, coba hitunglah berapa masing-masing MIRR dan MVP-nya. Jika asumsi biaya modal sebesar 12% per tahun. Kemudian, bagaimana rekomendasi yang diberikan kepada Pak J? Apakah ia memilih perusahaan C atau perusahaan D? Menghitung MIRR pada perusahaan C. Diketahui, cash out sebesar 1 juta dan asumsi biaya modal sebesar 12% per tahunnya. Kemudian ditanya nilai MIRR dan MVP pada masing-masing perusahaan itu berapa. Nah, selanjutnya kita harus membuat skema rentan waktu future value dari cash inflow seperti yang ada pada slide ini, di mana pada tahun pertama cash in-nya kita kalikan dengan 1 tambah 12% dipangkatkan 4 sehingga memperoleh hasil sebesar 944,11. Kemudian di tahun kedua, kita kalikan dengan 1 tambah 12% dipangkatkan 3, sehingga memperoleh hasil sebesar 737,59. Kemudian, pada tahun ketiga, cash in-nya kita kalikan dengan 1 tambah 12% dipangkatkan 2, sehingga memperoleh hasil 501,76. Dan pada tahun keempat, cash in-nya kita kalikan dengan 1 tambah 12% pangkat 1 sehingga memperoleh hasil sebesar 336. Di tahun kelima, future value yang diperoleh sama seperti cash in pada tahun kelima.
Sehingga total keseluruhan future value diperoleh sebesar Rp2.619,46 rupiah. Selanjutnya, mencari future value cash inflow dengan modal 12% per tahun untuk perusahaan C. Untuk mencari future value cash inflow, hasil perkalian dari masing-masing cash in tadi dikali 1 tambah 12% lalu dipangkatkan itu dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Di mana tabel dibaca dalam satuan rupiah. Pada tahun pertama, cash in diperoleh sebesar 600. Pada tahun kedua sebesar 525. Pada tahun ketiga sebesar 400. Pada tahun keempat sebesar 300. Dan pada tahun kelima sebesar 100. Kemudian, nilai future value pada tahun pertama diperoleh sebesar 944,11. Pada tahun kedua sebesar 737,59, pada tahun ketiga sebesar 501,76, pada tahun keempat diperoleh sebesar 336, dan pada tahun kelima sebesar 100. Sehingga total keseluruhan future value yang diperoleh sebesar Rp2.619,46. Dari tabel di samping kita bisa mengetahui bahwa nilai future value yang diperoleh pada perusahaan C sebesar Rp2.619,46 dan NPV yang diperoleh oleh perusahaan C sebesar Rp2.619,46. Untuk mencari MIRR pada perusahaan C, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Cash outflow sama dengan jumlah keseluruhan value dari cash inflow dibagi 1 tambah MIRR pangkat N. Di sini kita bisa melihat bahwa cash outflow yang diperoleh sebesar 1.000. Kemudian jumlah keseluruhan value dari cash inflow diperoleh sebesar Rp2.619,46. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus seperti berikut. 1.000 sama dengan Rp2.619,46 dibagi 1 tambah MIRR pangkat 4. Kemudian 1 tambah MIRR pangkat 4 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Dan 1.000-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi seperti berikut. 1 MIRR pangkat 4 sama dengan Rp2.619,46 dibagi 1.000. Sehingga 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2,6195. Kemudian untuk pangkat 4 yang ada pada 1 tambah MIRR kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi 2,6195 pangkat 1/4. Lalu nilai 1 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga jadinya MIRR sama dengan 2,6195 pangkat 1/4 dikurangi 1. Sehingga hasil yang kita peroleh itu MIRR sama dengan 1,2722 dikurangi 1. Kemudian MIRR sama dengan 0,2722. 0,2722 itu kita ubah ke dalam bentuk persen sehingga ditemukan sebesar 27,22%. Maka dari itu kita bisa mengetahui bahwa nilai MIRR yang diperoleh oleh perusahaan C itu sebesar 27,22%. Selanjutnya, menghitung MIRR pada perusahaan D. Untuk menghitung MIRR pada perusahaan D, kurang lebih caranya sama seperti kita menghitung MIRR pada perusahaan C. Di sini kita telah ketahui cash out diperoleh sebesar 1 juta dan asumsi biaya modal diperoleh sebesar 12% per tahun. Kemudian yang ditanya nilai MIRR dan NPV-nya. Maka dari itu yang pertama kita harus membuat skema rentang waktu future value-nya. Kemudian pada tahun pertama cash in-nya kita kalikan dengan 1 tambah 12% per tahun dipangkatkan 4.
Kemudian pada tahun kedua kita kalikan 1 tambah 12% dipangkatkan 3. Kemudian pada tahun ketiga cash in kita kalikan dengan 1 tambah 12% pangkat 2. Dan pada tahun keempat cash in kita kalikan dengan 1 tambah 12% pangkat 1. Kemudian cash in pada tahun kelima hasilnya tetap. Sehingga hasil perkalian cash in yang diperoleh pada tahun pertama sebesar 157,35, pada tahun kedua diperoleh sebesar 421,48, pada tahun ketiga sebesar 470,40, pada tahun keempat sebesar 560, dan pada tahun kelima sebesar 700. Untuk mencari future value cash inflow dengan modal 12% per tahun untuk perusahaan D, hasil perkalian pada masing-masing cash in tadi yang dikali 1 tambah 12% lalu dipangkatkan itu kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Di mana tabel dibaca dalam satuan rupiah. Pada tahun pertama cash in diperoleh sebesar 100, pada tahun kedua sebesar 300, pada tahun ketiga sebesar 375, pada tahun keempat sebesar 500, dan pada tahun kelima sebesar 700. Kemudian future value yang didapatkan pada tahun pertama sebesar 157,35, pada tahun kedua sebesar 421,48, pada tahun ketiga sebesar 470,40, pada tahun keempat sebesar 560, dan pada tahun kelima sebesar 700. Sehingga total keseluruhan future value yang didapatkan sebesar Rp2.309,23. Dari tabel di samping kita bisa mengetahui bahwa future value yang didapatkan oleh perusahaan D sebesar Rp2.309,23 dan nilai NPV yang diperoleh oleh perusahaan D sebesar Rp2.309,23. Untuk mencari MIRR pada perusahaan D, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti kita mencari nilai MIRR pada perusahaan C, yaitu cash outflow sama dengan jumlah keseluruhan value dari cash in dibagi 1 tambah MIRR pangkat N. Jadi 1000 sama dengan 2.309,23 dibagi 1 tambah MIRR pangkat 4. Kemudian 1 tambah MIRR pangkat 4 kita pindah ruas ke sebelah kiri dan 1000-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga jadinya 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2.309,23 dibagi 1000. Sehingga hasilnya 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 2,3092. Kemudian pangkat 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga jadinya seperti berikut. 1 tambah MIRR sama dengan 2,3092 dipangkatkan 1/4. Sehingga MIRR sama dengan 2,3092 pangkat 1/4 dikurang 1. MIRR sama dengan 1,2327 dikurangi 1. MIRR sama dengan 0,2327. Lalu 0,2327 ini kita ubah ke dalam bentuk persen sehingga MIRR sama dengan 23,27%. Maka dari itu nilai MIRR yang diperoleh oleh perusahaan D itu sebesar 23,27%. Pada soal nomor 1 kita bisa mengetahui bahwa MIRR yang dihasilkan pada perusahaan C itu sebesar 27,22%. Sedangkan MIRR yang dihasilkan oleh perusahaan D itu sebesar 23,27%. Maka dari itu, saya merekomendasikan Pak J untuk membeli perusahaan C karena MIRR yang dihasilkan oleh perusahaan C itu lebih besar dibandingkan dengan MIRR yang dihasilkan oleh perusahaan D. Pekerjaan rumah nomor 2. Pak JK ditawari 2 buah pilihan dan ia hanya ingin memilih satu dari kedua tawaran tersebut atau mutually eksklusif, yaitu
membeli perusahaan F atau membeli perusahaan G, di mana cash flow kedua perusahaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel yang pertama, tabel cash flow perusahaan F. Tahun ke-0, cash in-nya kosong, cash out-nya -1000. Tahun pertama, cash in-nya 600. Tahun kedua, cash in-nya 600. Tahun ketiga, cash in-nya 400. Tahun keempat, cash in-nya 300. Dan tahun kelima, cash in-nya 100. Yang kedua, tabel cash flow perusahaan G. Tahun ke-0, cash in-nya kosong, cash out-nya -1000. Tahun pertama, cash in-nya 100. Tahun kedua, cash in-nya 200. Tahun ketiga, cash in-nya 375. Tahun keempat, cash in-nya 500. Dan tahun ke-6, cash in-nya 600. Kedua tabel tersebut dibaca dalam jutaan. Lanjutan pekerjaan rumah nomor 2. Kemudian, untuk membantu agar Pak JK mudah memilihnya, coba hitunglah berapa masing-masing perhitungan MIRR-nya jika dengan asumsi biaya modal sebesar 9% per tahun. Lalu, bagaimana rekomendasi yang diberikan kepada Pak JK? Apakah ia memilih membeli perusahaan F atau perusahaan G? Menghitung MIRR perusahaan F, diketahui cash flow-nya 1M. Skema rentang waktu tidak diminta dibuat. Kemudian, jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun, seperti tabel berikut. Tahun ke-0, cash in-nya kosong, cash out-nya 0, EV-nya 0. Tahun pertama, cash in-nya 600, cash out-nya kosong, EV-nya 846,95. EV tahun pertama didapat dari EV tahun pertama sama dengan cash in 600 dikalikan dalam kurung 1 tambah 9% pangkat 4 menghasilkan 846,95. Tahun kedua, cash in-nya 600, cash out-nya kosong, EV-nya 777,02. Didapat dari cash in 600 dikalikan dalam kurung 1 tambah 9% pangkat 3 menghasilkan 777,02. Tahun ketiga, cash in-nya 400, cash out-nya kosong, EV-nya 475,24. EV tahun ketiga didapat dari EV tahun ketiga sama dengan cash in 400 dikalikan 1 tambah 9% pangkat 2 menghasilkan 475,24. Tahun keempat, cash in-nya 300, cash out-nya kosong, EV-nya 327. EV tahun keempat didapat dari cash in 300 dikalikan 1 tambah 9% pangkat 1 menghasilkan 327. Tahun kelima, cash in-nya 100, cash out-nya kosong, EV-nya 100. EV tahun kelima didapat dari cash in 100 dikalikan 1 tambah 9% menghasilkan 100. Jadi, dari tabel tersebut, jumlah future value perusahaan F sebesar 2.526,21. Kemudian menghitung MIRR perusahaan F. 1000 sama dengan 2.526,21 dibagi 1 plus MIRR pangkat 4. 1 plus MIRR pangkat 4 kita pindahkan ke bagian kiri, dan 1000 kita pindahkan ke bagian kanan sebagai pembagi. Sehingga menghasilkan 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 2,5262. Lalu, pangkat dari 1 plus MIRR kita pindahkan ke bagian kanan sama dengan 1/4. 1 plus MIRR sama dengan 2,5262 pangkat 1/4. Yang selanjutnya, 1 kita pindahkan ke bagian kanan sebagai pengurang, menghasilkan MIRR sama dengan 2,5262 pangkat 4 pangkat 1/4
min 1, sehingga menghasilkan MIRR sama dengan 2,5262 pangkat seperempat menghasilkan 1,2607 min 1. MIRR sama dengan 0,2607 dan dijadikan persen menjadi 26,07%. Jadi, dari gambar tersebut diketahui bahwa MIRR perusahaan F sebesar 26,07%. Menghitung MIRR perusahaan G, diketahui cash flow-nya 1M. Skema rentang waktu tidak diminta dibuat. Kemudian, jumlah future value dengan biaya modal sebesar 9% per tahun, seperti tabel berikut. Tahun ke-0, cash in-nya kosong, cash out-nya 0, FV-nya 0. Tahun pertama, cash in-nya 100, cash out-nya kosong, FV-nya 141,16. FV tahun pertama didapat dari cash in 100 dikalikan dalam kurung 1 plus 9% pangkat 4 menghasilkan 141,16. Tahun kedua, cash in-nya 200, cash out-nya kosong, FV-nya 259,01. FV tahun kedua didapat dari cash in 200 dikalikan 1 plus 9% pangkat 3 menghasilkan 259,01. Tahun ketiga, cash in-nya 375, cash out-nya kosong, FV-nya 445,54. FV tahun ketiga didapat dari cash in 375 dikali dalam kurung 1 plus 9% pangkat 2 menghasilkan 445,54. Tahun keempat, cash in-nya 500, cash out-nya kosong, FV-nya 545. FV tahun keempat didapat dari cash in 500 dikali dalam kurung 1 plus 9% pangkat 1 menghasilkan 545. Dan tahun kelima, cash in-nya 600, cash out-nya kosong, FV-nya 654. FV tahun kelima didapat dari cash in 600 dikali dalam kurung 1 plus 9% menghasilkan FV 654. Jadi, dari tabel tersebut, jumlah future value perusahaan G sebesar 2044,70. Kemudian, menghitung MIRR perusahaan G. 1000 sama dengan 2044,70 per 1 plus MIRR pangkat 4. 1 plus MIRR pangkat 4 kita pindahkan ke bagian kiri, dan 1000 kita pindahkan ke bagian kanan sebagai pembagi. Menghasilkan 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 2,447. 1 plus MIRR pangkatnya kita pindahkan ke bagian kanan menjadi 1/4. Sama dengan 1 plus MIRR sama dengan 2,0447 pangkat 1/4. Lalu yang selanjutnya, 1 plus kita pindahkan ke bagian kanan sebagai pengurang, sehingga MIRR sama dengan 2,0447 pangkat 1/4 min 1, menghasilkan 1,1957 min 1, sehingga menghasilkan 0,1957 dan dijadikan persen sebagai 19,57%. Jadi, dari gambar tersebut diketahui bahwa MIRR perusahaan G sebesar 19,57%. Kesimpulan dan rekomendasi pekerjaan rumah nomor 2. Karena MIRR perusahaan G sebesar 19,57% lebih kecil dari MIRR perusahaan F sebesar 26,07%, maka disarankan agar Pak CK memilih membeli perusahaan F dengan nilai MIRR tertinggi yaitu
26,07%. Oke, selanjutnya pekerjaan rumah nomor 3. Dengan asumsi tingkat biaya modal sebesar 8% per tahun, di mana si B ingin memilih salah satu dari investasi tersebut dengan modal yang sama-sama dikeluarkan sebesar 10M. Bisnis yang ditawarkan adalah bisnis jual beli rumah dan bisnis jual beli apartemen. Dengan perkiraan laba bersih setiap tahunnya sebagai berikut. Untuk jual beli rumah, tahun pertama dan kedua masing-masing sebesar 400 juta. Dan untuk tahun ketiga sampai tahun kelima masing-masing sebesar 500 juta. Untuk jual beli apartemen, tahun 1 sampai tahun kedua masing-masing memiliki pemasukan bersih sebesar 300 juta. Dan tahun ketiga sampai tahun kelima masing-masing sebesar 350 juta. Ditanyakan berapa besar MIRR pada setiap bisnis yang ada dan bagaimana kesimpulannya. Di sini saya akan mencontohkan tahap awal pengerjaan dari nomor 3 menggunakan Excel untuk memudahkan pengerjaan nantinya. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabel dari cash flow dan future value atau FV dari cash flow. Kita di sini membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bisnis jual beli rumah dan bisnis jual beli apartemen. Kita masuk ke bagian bisnis jual beli rumah. Di sisi kiri adalah cash flow yang menunjukkan cash in dan cash out dari bisnis jual beli rumah. Kemudian di sisi kanan adalah future value dari cash flow dengan tingkat biaya modal sebesar 8% per tahun. Masuk kepada future value di tahun pertama, yaitu dengan mengalihkan cash in di tahun pertama dikali 1 ditambah 8% yang dipangkatkan dengan sisa tahun investasi, sehingga menghasilkan 400 juta dikali 1 tambah 8% pangkat 4 dan menghasilkan 544,196 juta. Cara tadi juga berlaku di tahun-tahun selanjutnya, namun ada hal yang membedakan, yaitu sisa jangka waktu investasi. Karena semakin bertambahnya tahun, semakin mendekati dengan akhir periode dari investasi. Di sini kita akan menentukan total cash inflow dari penjumlahan seluruh future value. Untuk bisnis jual beli rumah menghasilkan total cash inflow sebesar 2.671,28, yang artinya 2.671,28 juta. Sedangkan untuk bisnis jual beli apartemen menghasilkan total cash inflow sebesar 1.922,3 atau 1.922,3 juta. Selanjutnya untuk menentukan MIRR akan disampaikan oleh Alvin. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Excel untuk menemukan modified IRR pada suatu kasus. Di mana tadi Mas Jati sudah menjelaskan bagaimana kita mencari total cash inflow pada masing-masing kasus. Maka di sini saya akan mencoba merumuskan rumus MIRR ini ke dalam rumus Excel. Pada umumnya untuk mencari MIRR kita menggunakan cash outflow ini. Cash outflow ini sama dengan cash inflow dibagi 1 plus mir pangkat N. 1 plus mir pangkat N ini kita pindah ke ruas kiri dan cash outflow-nya kita pindah ke ruas kanan. Dan N ini kita pindah juga ke ruas kanan, maka akan membuat cash inflow per cash outflow nanti hasilnya akan kita akar pangkat N. Dan untuk menemukan rumus murni dari mir plus 1 atau 1 plus ini kita pindah ke ruas kanan, maka mir saja atau mir murni ini sama dengan akar pangkat N dari cash inflow per cash outflow, hasilnya nanti akan kita minus dengan 1. Setelah itu
sesudah kita menemukan rumus murninya, kita jabarkan ke dalam rumus Excel. Kita jabarkan sebagai berikut. MIR sama dengan cash inflow per cash outflow pangkat 1/N, dan hasil pemangkatannya ini nanti kita kurangi dengan 1. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama-tama kita akan mulai dari pembahasan bisnis jual beli rumah. Kita bisa langsung saja copy rumus ini ke dalam pembahasan. Kita copy seperti ini, teman-teman. Paste. Ganti cash inflow dan cash outflow-nya sesuai dengan ketentuan pada kasus. Pada hal ini cash inflow-nya sebesar 2.671,28. Dan cash outflow-nya sebesar 10.000. Dan N ini kita ganti itu sebesar berapa lama periode investasinya. Di sini investasi selama 4 tahun. Maka kita ganti 4 seperti ini. Jangan lupa kita copy. Oke, seperti ini. Lalu step selanjutnya kita klik sama dengan klik paste. Kita ganti angka ini kepada dengan klik total kolom total cash inflow-nya agar lebih presisi seperti ini. Dan ini juga bisa kita langsung ganti dengan cash outflow-nya seperti ini. Dan kita bisa langsung enter saja. Oh ya, ini tampaknya bukan minus ini. Kita bisa ganti minus. Oke, enter. Maka akan ditemukan hasil seperti berikut. Ini karena masih desimal, untuk mempermudahkan kita untuk interpretasi suatu kasus ini, kita ganti ke dalam persentase. Caranya tinggal kita klik sama dengan, pastikan formatnya adalah persentase, lalu kita klik saja desimalnya, kita enter, maka akan ditemukan persentase sebagai berikut. Begitu juga dengan jual beli apartemen. Di sini kita bisa langsung saja copy format di atas, kita paste pada format jual beli apartemen. Kita tinggal ganti saja cash inflow-nya, yaitu sebesar 1.922,30. Dan ini tadi tampaknya salah, bisa kita ganti minus. Oke, jangan lupa kita copy. Kita bisa klik sama dengan paste. Ini kita ganti dengan total cash inflow, dan ini bisa kita ganti dengan total cash outflow. Lalu langsung saja kita enter, maka akan ada hasil sebagai berikut. Tinggal klik sama dengan untuk mengubahnya ke persentase. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini saya akan lebih kami akan lebih merekomendasikan dari bisnis jual beli rumah. Mengapa? Karena jual beli bisnis rumah ini itu memiliki persentase minus yang lebih kecil ketimbang jual beli apartemen. Dengan persentase minus yang lebih kecil ini, itu artinya potensi untuk balik modal dari tipe bisnis ini itu lebih besar atau lebih cepat balik modalnya ketimbang jual beli apartemen yang memiliki persentase minus lebih besar. Seperti itu teman-teman. Jadi itu bagaimana kita menemukan MIR dengan Excel. Oke, langsung lanjut saja ke pembahasan oleh Kak Mary. Selanjutnya, pekerjaan rumah nomor 4. Si C memiliki dana sebesar 200 juta saja dan ia berpikir, uang sebanyak itu sebaiknya untuk berbisnis apa ya? Kebetulan 2 orang kawannya datang dan menawarkan 2 buah bisnis, yaitu bisnis pembibitan ikan nila atau bisnis ternak ikan nila. Cash outflow kedua bisnis ini adalah sebagai berikut. Bisnis pembibitan ikan nila untuk tahun ke-1 akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 100 juta. Tapi pada tahun kedua hingga kelima akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 200 juta. Bisnis ternak ikan nila untuk tahun pertama menghasilkan keuntungan kotor sebelum pajak sebesar 100 juta. Dan di tahun kedua hingga kelima akan mendapatkan penghasilan kotor
belum pajak sebesar 225 juta. Besaran pajak sebesar 15% per tahun. Dengan asumsi biaya modal sebesar 10% per tahun, coba hitung MIRR-nya dan bantulah si C apakah lebih baik memilih bisnis pembibitan ikan nila atau bisnis peternakan ikan nila, serta bagaimana kesimpulannya. Bisnis pembibitan ikan nila, seperti yang kita ketahui dari soal, tahun pertama cash in-nya sebesar 100 juta dan pada tahun kedua hingga kelima cash in sebesar 200 juta dan cash out-nya adalah 200 juta dan biaya modal sebesar 100% per tahun. Berikut skema rentang waktu future value. Untuk menghitung rentang waktu future value, pasti kita harus menggunakan rumus future value tersebut, di mana rumusnya adalah M kali 1 tambah I pangkat N, di mana M adalah modal yang sekarang dimiliki, I interest rate atau tingkat suku bunga, dan N adalah lamanya periode tabungan atau investasi. Lalu rumus tersebut kita masukkan ke dalam cash in tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga pada tahun pertama menjadi 100 dikali 1 tambah 10% pangkat 4, hasilnya 146,41. Dan pada tahun kedua 200 kali 1 tambah 10% pangkat 3, hasilnya 266,2. Begitu juga seterusnya pada tahun ketiga dan tahun keempat. Untuk tahun kelima tidak menggunakan rumus future value karena tidak ada rentan waktu untuk future value. Jadi, jumlah future value dari semua cash inflow adalah 1074,61. Berikut menghitung MIRR bisnis pembibitan ikan nila. Rumusnya adalah sebagai berikut. Cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi 1 tambah MIRR pangkat N. Dimana kita ketahui cash outflow-nya sebesar 200 juta dan jumlah future value dari semua cash inflow yang kita hitung pada slide sebelumnya adalah 1074,61. Oleh karena itu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus sehingga menjadi 200 sama dengan 1074,61 dibagi 1 tambah MIRR pangkat 4. Karena nilai 1 tambah MIRR pangkat 4 belum diketahui, maka kita pindah tempatnya dengan posisi cash outflow sehingga menjadi 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 1074,61 dibagi 200 sama dengan 1 tambah MIRR pangkat 4 sama dengan 5,37305 sama dengan 5,37305 dipangkatkan 1/4 karena diambil dari 1 tambah MIRR pangkat 4. Selanjutnya 1 yang ada pada 1 tambah MIRR dipindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 5,37305 pangkat 1/4 dikurang 1. MIRR sama dengan 1,5225 dikurang 1. MIRR sama dengan 0,5225. MIRR sama dengan 52,25%. Jadi, MIRR bisnis pembibitan ikan nila adalah sebesar 52,25%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan bisnis peternakan ikan nila, yang dimana diketahui biaya modal yaitu sebesar 10% dan pajak 15%, dan ditanya MIRR dan rekomendasi bisnis. Setelah itu, kita dapat melihat tabel berikut ini, bahwa di sini cash in kotor adalah keuntungan atau penghasilan sebelum pajak, dan pada tahun pertama menghasilkan sebuah keuntungan sebesar 100 juta. Dan selanjutnya dari tahun kedua sampai kelima mendapatkan penghasilan kotor sebesar 225 juta per tahunnya. Dan cash out diambil dari modal yang dimiliki, yaitu 200 juta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari cash in bersih, yang dimana dengan mengalihkan pajak 15% dengan cash in kotor, maka akan dihasilkan besaran pajak, yaitu cash in kotor
yang sebesar 100 juta dikalikan pajak sebesar 15% akan menghasilkan angka 15 juta. Dan dari tahun kedua sampai kelima, cash in kotor sebesar 225 juta dan dikalikan dengan 15% akan menghasilkan angka 33,75 juta. Nah, setelah itu cash in kotor dikurangi dengan besaran pajak, maka akan ditemukan cash in bersih, yang dimana cash in kotor adalah 100 juta dari tahun pertama dikurangin 15 juta menghasilkan 85 juta. Dan dari tahun kedua sampai ke tahun kelima, 225 juta dikurangi 33,75 juta yang menghasilkan cash in bersih sebesar 191,25 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema rentang waktu future value. Jawab, menghitung MIRR, bisnis pembibitan ikan nila. Diketahui COF atau cash outflow adalah 200 juta. Di sini rumusnya adalah future value sama dengan PV atau present value dalam kurung 1 plus R pangkat N. Nah, di sini pada tahun pertama memiliki angka 85 juta dikali dalam kurung 1 tambah 10% di pangkat 4 menghasilkan 124,45 juta. Dan pada tahun kedua 191,25 dikali dalam kurung 1 tambah 10% pangkat 3 yang menghasilkan 254,55 juta. Dan selanjutnya pada tahun ketiga adalah 191,25 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 adalah 231,41 juta. Dan selanjutnya pada tahun keempat adalah 191,25 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 1 menghasilkan angka 210,38 juta. Dan yang terakhir adalah tahun kelima, yaitu sebesar 191,25. Dan semua hasil future value dijumlahkan menghasilkan angka 1012,04 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung MIRR bisnis pembibitan ikan nila. Rumus MIRR adalah cash outflow sama dengan jumlah future value dari semua cash inflow dibagi dalam kurung 1 plus MIRR pangkat N. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cash outflow adalah 200 sama dengan 1012,04 dibagi dalam kurung 1 plus MIR pangkat 4. Selanjutnya, dalam kurung 1 plus MIR pangkat 4 sama dengan 1012,04 dibagi 200, yaitu menghasilkan angka 5,06. Dan selanjutnya, dalam kurung 1 plus MIR sama dengan 5,06 pangkat 1/4. Nah, setelah itu kita mencari MIR. Nah, di sini 1 pindah ke kanan, di situ menghasilkan angka min. Jadi 1 itu sama dengan min 1.
Nah, di sini MIRR sama dengan 5,06 pangkat 1,4 dalam kurung min 1. Selanjutnya, MIRR sama dengan 5,0 pangkat 1,4 yang menghasilkan angka 1,4998 min 1. Dan selanjutnya, MIRR sama dengan 1,4998 min 1 adalah 0,4998. Dan di sini kita ubah ke persen adalah MIRR sama dengan 49,98%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi pekerjaan rumah nomor 4. Hasil MIRR dari bisnis pembibitan ikan nila sebesar 52,25%, lebih besar dari hasil MIRR bisnis peternakan ikan nila yang hanya sebesar 49,98%. Maka disarankan agar si C memilih bisnis pembibitan ikan nila karena memiliki nilai MIRR lebih tinggi dibandingkan dengan peternakan ikan nila. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami, kelompok A. Kritik dan saran dapat kami terima. Sekian dan terima kasih.